Bacaan pertama, 1 Tesalonika bab 3 ayat 7 sampai 13. Semoga Tuhan membuat kalian berkelimpahan dalam kasih persaudaraan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami merasa terhibur oleh kalian dan iman kalian. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kalian teguh berdiri dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh daripadamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita dapat bertemu muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Semoga Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Semoga Tuhan membuat kita bertambah dan berkelimpahan kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepada kalian. Semoga Ia menguatkan hatimu, supaya tak tercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita bersama semua orang kudusnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil Matius 24 ayat 42 sampai 51. Hendaknya kalian selalu siap siaga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang, waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya datang, aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka. Dan pada saat yang ia tidak ketahui, maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Renungan. Sukacita sejati seorang pewarta tidak terletak pada ketenaran atau pengakuan bahwa dirinya mampu atau karena video renungannya viral. Sukacita sejati seorang pewarta terletak pada perkembangan iman umat ketika mendapati umat makin teguh dalam iman dan makin berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Itulah yang dialami oleh Paulus dan kawan-kawan. Dalam pewartaan, mereka mengalami banyak kesukaran dan kesesakan. Namun, mereka menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Pelayan dan pewarta sabda sejati bersukacita ketika sabda yang diwartakan itu berhasil mentransformasi dan meningkatkan kualitas cara hidup jemaat.
Dalam Injil, seorang hamba dikatakan berbahagia bila melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Hamba yang baik ialah pelayan yang selalu siap sedia menunaikan tugasnya, bukan karena takut akan kemarahan tuannya, bukan pula karena ingin mendapat pujian dari si tuan, melainkan karena sikap bertanggung jawab. Spirit seorang hamba dalam kerajaan Allah adalah melayani secara tulus dan rendah hati, seperti dikatakan dalam nas. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Terlaksananya amanah secara paripurna ialah sumber sukacita sejati seorang hamba Tuhan. Hamba yang amanah biasanya akan mendapatkan kepercayaan lebih besar lagi. Ya Bapa, jadikanlah kami pewarta-pewarta sabda yang bersemangat hamba, bekerja secara paripurna tanpa mengharapkan imbalan. Amin.